Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, pripun kabare? Stay safe and stay healthy ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Jadi, di video kali ini kamu akan dipandu oleh Ibu Nurul untuk melakukan pengukuran sederhana. Menuliskan hasil pengukuran menggunakan kaidah ilmiah yang benar dan mengenal satuan dan besaran yang ada di IPA. Oke, langsung aja, let's go. Oke, pertama Ibu akan menyuruh kalian untuk melakukan ukur panjang buku LKS-mu menggunakan jengkal tangan seperti ini. Oke, panjangnya berarti cari sisi yang paling panjang ya. Seperti itu. Kemudian, ukur panjang buku LKS menggunakan penggaris. Di sini ada LKS dan ada penggaris. Silahkan dicoba. Oke, selamat. Kamu telah melakukan kegiatan pengukuran. Yang sederhana tentunya. Nah, jadi apa sih pengukuran itu? Nah, barusan kamu sudah membandingkan nilai besaran panjang dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya apa tadi? Ada pakai jengkal, ada pakai apa? Betul, pakai penggaris. Oke, jadi besaran kamu ukur adalah besaran panjang. Jadi, nggak bisa kamu ngukur apa? Ngukur buku LKS. Nah, itu belum tepat ya. Panjangnya kah, atau lebarnya kah, atau tebalnya, atau banyak halamannya, itu adalah besaran yang bisa kamu ukur. Oke, alat yang kamu ukur, alat yang digunakan untuk mengukur panjang LKS tadi adalah jengkal dan penggaris, atau kamu boleh berimprovisasi menggunakan pensil. Oke, jadi besaran tuh apa sih, Bu? Kemudian alat ukur tuh yang gimana sih? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, kamu tadi sudah melakukan pengukuran menggunakan jengkal tangan dan penggaris untuk besaran panjang buku LKS. Nah, sekarang kita kumpulkan data yang sudah kamu ukur dengan teman-temanmu, atau boleh juga data yang diambil oleh orang tua kamu, atau kakakmu, atau adikmu. Nah, tuliskan seperti tabel berikut. Oke. Tadi sudah lihat ya video pengukuran yang dilakukan oleh Bu Nurul, Pak Ari, dan Bu Amel. Nah, ketika menggunakan jengkal tangan, kalau Bu Nurul ini
1/4 jengkal, itu panjang buku LKS-nya. Tapi kalau pakai penggaris 26,8 cm. Nah, beda lagi sama Pak Ari. Nah, Pak Ari ini 1 jengkal ditambah setengah jempol. Kalau tadi Bu Nur seperempat jengkal itu adalah 1 jempol ya. Jadi lebihnya 1 jempol. Kalau Pak Ari lebihnya cuma setengah jempol. Berarti gede banget ya jarinya. Kemudian penggarisnya tetap sama. Diukur pakai penggaris 26,8 cm. Beda lagi sama Bu Amel yang imut-imut ini. Jengkal tangannya mengukur buku LKS dengan menggunakan jengkal tangan, hasilnya adalah 1 jengkal plus 4 jari. Nah, jadi seperti itu ketika pakai penggaris sama hasilnya 26,8 cm. Kalian bisa lihat di sini. Oke, jengkal tangan. Bukunya sama, yang diukurnya panjang buku sama. Tapi kok hasilnya bisa beda-beda ya? Misal, yang tangannya besar bisa jadi hasilnya itu lebih kecil, 1 jengkal ditambah setengah jempol. Kalau misalnya orangnya kecil, bisa jadi banyak dapatnya. 1 jengkal ditambah 4 jari. Jadi, karena berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain, besar tangannya, maka ini tidak bisa dijadikan satuan yang tetap. Makanya namanya adalah satuan tidak baku. Oke? Nah, beda halnya ketika mengukur menggunakan penggaris. Siapapun yang mengukur menggunakan penggaris, itu hasilnya akan tetap sama, 26,8 cm, 26,8 cm. Nah, ini yang disebut dengan satuan baku. Jadi, tidak peduli orangnya mau besar, mau kecil, mau langsing, mau besar, mau gendut. Nah, ini nggak masalah karena hasilnya akan menunjukkan angka yang sama karena menggunakan alat ukur yang baku. Oke, clear ya? Bedanya satuan tidak baku dan satuan baku. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Tadi kamu sudah mengukur panjang buku LKS IPA. Ya. Jadi cara mengukurnya bagaimana? Angka 0 ditempatkan di ujung sejajar dengan sisi yang sebelah kiri ya. Jadi harus tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan kita baca yang ada di sebelah kanannya. Di sebelah kanan itu 26,8 cm. Bu, kalau misalnya penggarisnya patah, nggak ada nolnya. Misal kita ngitungnya dari angka 9. Gimana tuh? Ya tinggal dilihat aja posisi akhirnya. Misal 30 sekian dikurangi 9, berapa hasilnya? Jadi kita lihat selisihnya saja. Ya, mungkin kalau pakai penggaris 30 cm, potongnya di 9 itu tidak akan cukup untuk mengukur si buku. Jadi butuh penggaris yang lebih panjang, gitu ya. Oke, di sini hasil pengukuran panjang buku LKS IPA adalah 26,8 cm, di mana panjang adalah besaran, 26,8 adalah nilai, dan cm adalah satuan. Oke, clear ya? Jadi menulisnya harus seperti ini, harus lengkap. Ada besarannya, ada nilainya, ada satuannya. Tidak boleh kalau hasil pengukuran buku LKS IPA. Apa yang diukur? Tidak jelas. Tebalnya, panjangnya, jumlah halaman bukunya, atau apanya? Boleh nggak Bu kalau nulisnya hasil pengukuran panjang buku LKS IPA adalah 26,8? Tidak ada sentimeternya. Oh, no mercy. Jadi tidak boleh ya. 26,8 apakah meter? Kalau meter gede banget dong. Atau mili? Kalau mili berarti kecil banget dong nantinya. Jadi butuh satuan untuk acuannya. Oke? Oke, next. Kita bahas besaran. Ada alat ukur dan nilai serta satuan. Oke, besaran. Besaran ini sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan.
Contohnya ada panjang, ada suhu, ada apa lagi? Ada massa, ada waktu, itu bisa diukur kan ya? Nah, itu besaran. Kemudian alat ukur. Alat yang digunakan untuk membandingkan nilai besaran ketika melakukan pengukuran. Jadi pembandingnya apa? Penggaris. Penggaris kan ada skalanya, jadi bisa dibandingkan dengan skala yang ada di penggaris. Ataupun mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Oke, kemudian nilai dan satuan. Nilai ini adalah angka yang muncul saat kita melakukan pengukuran. Jadi misal tadi skalanya di 26,8 atau misal mengukur buku yang lain panjangnya 21. Berarti 21 itu adalah nilai. Kemudian satuan. Satuan ini adalah pembandingnya dalam pengukuran. Entah itu sentimeter, meter, jengkal, Celcius, Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, atau yang lainnya. Itu ya, clear. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas satuan tidak baku dan satuan baku. Ternyata satuan baku ini macam-macam variasinya. Kalau baku itu pasti semuanya sama ya. Mau diukur sama siapapun pasti sama. Oke, ini ada sistem standar. Jadi cirinya adalah disetujui oleh lembaga yang berwenang. Jadi ada kaitan dari pemerintah. Contohnya, misal mengukur suhu, sama-sama yang diukur adalah suhu. Tapi kalau di Indonesia itu dinyatakan menggunakan satuan Celcius. Beda halnya dengan di Amerika atau United States ya of America, USA, itu menggunakan Fahrenheit. Jadi kalau misalnya kalian baca suhu udara hari ini di Amerika, itu pasti satuannya adalah Fahrenheit karena kebijakan pemerintah di sana seperti itu. Oke, kemudian sistem internasional. Nah, ini jadi sistemnya berlaku secara internasional. Mau ada di Eropa, mau ada di Amerika, di Indonesia, di Afrika, itu sama sistemnya. Nah, sistem ini juga dikenal dengan MKS. MKS itu singkatan meter, kilogram, dan second. Oke. Ada lawan dari sistem internasional adalah sistem Gaussian. Jadi kalau tadi SI itu pakainya MKS, kalau yang Gaussian ini pakainya CGS, centimeter, gram, second. Oke, nanti kita akan lihat di penerapan pelajaran selanjutnya tentang sistem MKS dan CGS ini ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini ada kebiasaan di USA atau Amerika Serikat dan UK atau Inggris, United Kingdom ya. Jadi kalau misalnya di kita pakainya sentimeter atau meter untuk menyatakan panjang, ya biasanya sentimeter ini setara dengan inci. Tapi tidak sama. Kalau 1 inci itu sama dengan 2,54 cm seperti itu. Kalau misalnya kita bicara tentang tinggi badan di sana menggunakan kaki atau istilahnya feet. Oh, tingginya 3 kaki, misal seperti itu. Atau tingginya ya sekitar 5 kaki lah. Nah, seperti itu. Untuk mendeskripsikan tinggi badan suatu objek, baik itu manusia ataupun hewan. Kemudian miles. Nah, miles ini untuk menyatakan panjang. Kalau misalnya kita menggunakan kilometer, kalau di UK sama USA itu menggunakan mile atau mil ya bahasa kitanya. Kemudian ada pounds. Nah, di sini kalau kita menggunakan kilogram, gram, miligram, kalau di sana pakainya pounds, slug, dan lain sebagainya. Nah, itu varian dari satuan baku. Jadi, inti dari satuan baku adalah siapapun yang mengukur hasilnya harus sama, ya, menggunakan satuan yang sama. Oke, sekarang kita review pelajaran SD, awalan satuan dan kelipatannya. Masih ingatkah yang ini? Ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Oke, kalau naik diapain? Naik 1 diapain? Dikali atau dibagi? Oke, kalau naik 1 berarti dibagi ya. Dibagi berapa kalau naik 1? Oke, pintar. 10. Nah, bagaimana kalau turun 1 tingkat?
Ya, benar. Kalau misalnya turun satu tingkat, berarti dikalikan 10. Oke, diingat-ingat lagi? Oke, nah apakah hanya ini awalan satuan? Ternyata tidak. Nah, ini ada banyak nih. Ada eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto. Nah, ini yang kuning ini yang ada di tangga yang tadi kita sebutkan. Nah, yang di bawahnya ada, di bawah mili ada mikro, nano, piko, femto, dan atto. Nah, mungkin kalian pernah dengar kali ya istilah kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, mungkin di hard disk atau di kekuatan jaringan, misal 10 Mbps, megabyte per second, ya seperti itu ya. Nah, ini adalah aplikasinya seperti itu. Nah, Bu, kok ini ada 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 6. Nah, ini ditulis untuk mempermudah hidup kalian. Kalian mau nulis 5 miliar, nolnya ngeredet ke belakang, atau 0,000000059, mau ditulis nolnya banyak. Nah, ini namanya notasi ilmiah. Oke, kalau bilangan besar, nah seperti ini. Kalau 10 dipangkatkan 0, itu nilainya 1. Kalau 10 pangkat 1, berarti 10. 10 pangkat 2, 100. Jadi 10 kali 10. Kalau 10 pangkat 3, berarti 10 dikali 10 dikali 10. Jadilah 1000. Nah, kalau misalnya kalian tadi nulis 1 miliar, nolnya berapa ya? Diijir dulu. Nah, kan ribet kan? Males kan? Nah, udah aja pakai notasi ilmiah ini. Nah, gimana kalau bilangan kecil, Bu? Seperti kayak desi, senti, mili, mikro. Nah, seperti ini. Pangkatnya diminuskan. Kalau misalnya 10 pangkat minus 1, itu berarti sama dengan 1/10 atau 0,1. Begitupun 10 pangkat minus 2, berarti 1 per. Kalau ada minus itu berarti 1 per 10 dikali 10. Jadi 0,01. Mau nulis nolnya ngederet banyak? Ih, males Ibu mah. Jadi, gunakan saja notasi ilmiah ini ya. Oke, kemudian, nah ini contoh nih. Laju cahaya dalam vakum. Contoh, sinar matahari datang ke bumi itu kecepatannya adalah 300 juta meter per second. Ayo, mau nulis ngederet kayak gitu, nolnya banyak? Ibu mah nggak mau. Jadi tulis aja 3,0 kali 10 pangkat 8. Dihitung aja nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pangkatin 8. Beres, nggak usah ngederet nol panjang. Oke, kemudian massa nyamuk. Nyamuk kan kecil banget ya. 1 mili ada nggak? Kayaknya nggak ada. Nah, misal massa nyamuk itu mendekati 0,00001 kilogram. Kan males banget ya ngomong nolnya banyak. Ya udah, disingkat aja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai ke 1. Jadi nanti 1 dikali 10 pangkat minus 5. Karena 1 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 10 pangkat minus 5, ya udah tulis aja 10 pangkat minus 5 kilogram. Oke, clear ya? Ini untuk mempermudah hidup kalian. Oke, tadi sudah dibahas besaran. Ada besaran, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Nah, di sini Ibu bikin 2 kelompok. Ada besaran yang di atas sama besaran yang di bawah. Nah, yang di atas ini dibaginya 2, besaran pokok dan besaran turunan. Apa dasarnya untuk membagi besaran pokok dan besaran turunan? Nah, di sini kalau besaran pokok, satuannya tuh sudah tetap. Dan besarannya tuh tidak bisa diturunkan lagi. Contoh, misal panjang. Panjang buku LKS. Emang panjang diukurnya dari mana? Kan langsung diukur gitu ya. Beda halnya dengan coba cari luas dari buku LKS. Kalau luas itu kan ini bentuknya persegi panjang, berarti panjang dikali lebar. Nah, ini aja udah butuh 2 besaran. Besaran panjang buku LKS dan besaran lebar LKS. Makanya
Ini disebut besaran turunan kalau menghitung ruas. Nah, coba kalian cari apa aja sih yang termasuk besaran pokok, apa aja yang besaran turunan. Oke, kemudian ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kalau yang bagian di bawah ini, pembagiannya berdasarkan nilai dan arah. Kalau skalar, dia hanya punya nilai saja. Nilai dan satuan ya maksudnya. Nah, kalau misalnya besaran vektor, dia punya nilai dan punya arah. Lah, apa bedanya, Bu? Oke, Ibu kasih contoh. Misal, ayah berangkat ke kantor mengendarai motor dengan kecepatan 4 meter per second. Oke? Kan itu besaran skalar. Kalau misalnya ayah berangkat ke kantor menggunakan motor dengan kecepatan 4 meter per second ke arah barat. Itu adalah besaran vektor. Oke, jadi yang tadi, yang 4 meter per second-nya aja dia itu besaran skalar. Kalau yang 4 meter per second ke arah barat, itu berarti besaran vektor. Ya kan bebas ya, Bapak mau ke kantor, Ayah mau ke kantor, mau lewat mana? Mau lewat utara, jalur barat, jalur timur, atau jalur selatan? Ya suka-suka Bapak. Gitu. Jadi kalau besaran vektor sudah ditentukan, oh arahnya ke barat. Oke? Nah, itu saja video kali ini. Untuk video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk info video selanjutnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. See you next time guys.